Oke, semangat pagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dari BMC New York maupun yang mengikuti dari berbagai kota ataupun yang ada di Indonesia. Senang sekali bisa berbagi, saya dari Jakarta, kondisi dengan pukul jam 7:14 pagi. Dan mungkin selamat malam buat teman-teman yang ada di USA atau New York. Hari ini kita akan belajar mengenai the art of communication, ya. Dan ini materi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi sebagai parents ataupun sebagai suami, sebagai istri, ya. The art of communication. Kenapa saya katakan seni berkomunikasi? Karena komunikasi itu bisa dipelajari, bisa diasah, bisa diperbaiki, bisa dimaksimalkan, dan bisa dibuat menjadi lebih maksimal seperti layaknya orang bermain musik. Bermain musik sesuatu yang bisa dipelajari, diasah, diperbaiki, ditingkatkan, begitu pula juga komunikasi. Dan semoga dalam waktu sharing yang singkat ini, kemampuan berkomunikasi kita dapat terus meningkat. Bapak Ibu yang sudah siap bisa lambaikan tangan semuanya. Oke, dimanapun Anda berada, semoga ini bisa menjadi berkat buat Anda. Dan kalau nanti setelah Anda mengikuti program ini ada pertanyaan-pertanyaan, ya, setelah Q&A pun Anda boleh men-DM Coach Haryanto Kandhani di @haryanto.kandhani. Ini adalah Instagram saya yang baru, ya. Setelah 2 bulan lalu sempat dihack, kita membangun kembali dan bersyukur kita bisa menjadi berkat lewat sosial media. Ada banyak konten-konten yang saya posting, baik secara komunikasi, leadership, sales, marketing, bisnis, dan motivasi. Semoga bisa menjadi inspirasi dan berkat buat Anda semuanya. Saya langsung saja, kita lihat bahwa kemampuan seseorang berkomunikasi dengan orang lain sangat menentukan keberhasilan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hidup ini tidak lepas dengan namanya komunikasi. Bapak Ibu tentu setuju, ya. Kita berkomunikasi di mana saja, kapan saja, dan setiap hari pasti kita berkomunikasi. Di mana? Di sekolah, di kampus, di gereja, di kantor, di keluarga, di masyarakat, di toko, di bank, di grocery shop, dan lain sebagainya. Dengan siapa kita berkomunikasi? Anak dan orang tua, menantu dan mertua, suami dan istri, ya, gembala dan jemaat, antara sesama sahabat. Ada yang berkomunikasi dengan pacarnya, guru dan murid. Kita berkomunikasi dengan rekan-rekan sepelayanan. Hidup tidak lepas dari komunikasi. Nah, makanya ini yang menarik sekali, data menunjukkan 90% penyebabnya hancurnya suatu hubungan, pernikahan, persahabatan, organisasi, bisnis, diakibatkan kegagalan dalam berkomunikasi. Betapa pentingnya saya dan saudara membangun kemampuan berkomunikasi, bahkan sebagai parents kita membangun komunikasi sejak anak-anak kita masih kecil. Dan apa yang akan saya sharingkan kepada Anda adalah pengalaman saya, keberhasilan berkomunikasi dan juga kegagalan dalam berkomunikasi, ya. Itu menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Sebagai basic di dalam sebuah komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Berarti ada pengirim, ada penerima pesan. Nah, ini kita lihat dulu. Saya saat ini sedang mengirimkan pesan kepada Anda. Tapi kalau ada puluhan orang, ratusan orang yang mendengarkan pesan ini, belum tentu pesan ini sampai seperti yang saya harapkan. Kenapa? Karena dalam komunikasi tidak selalu ditentukan dari pengirim saja, tapi juga penerima pesan. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, ya. Jadi kita pahami dulu, katakan sama-sama, ya, walaupun saya tidak mendengar suara Anda, katakan sender, receiver, ya, pengirim, penerima. Oke, disinilah banyak chaos, banyak miskom, banyak mispersepsi bisa terjadi. Kenapa? Dalam komunikasi itu sangat dipengaruhi dari mood seseorang, ya. Kalau moodnya nggak pas, apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi sebuah pesan yang berarti lain, ya.
Yang kedua, kepribadian seseorang. Ya, dalam komunikasi sangat dipengaruhi kepribadian seseorang. Ada orang kepribadiannya introvert, ada ekstrovert, ada yang ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya lama. Oke, ada yang detail, ada yang garis besarnya saja. Belum lagi dipengaruhi dari pengetahuannya. Kalau Anda kasih saya merek-merek yang sedang tren di Amerika sekarang, mungkin belum tentu saya tahu, ya, karena Anda lebih tahu apa situasi terkini di sana. Ya, kalau Anda bahas tentang sistem pajak, sistem inflasi di Amerika, mungkin saya cuma tahu sedikit, tapi teman-teman jauh lebih paham apa keadaan di sana. Sebaliknya, kalau saya ngomong tentang Citayam Fashion Week, ya, nah lokasinya di mana, Anda mungkin sudah tahu karena lihat internet, tapi Anda nggak pernah ke sana, belum tentu ya, Citayam Fashion Week, ya. Nah, itu tempat di mana kami biasa bersepeda, ya. Dan ketika lagi tren, wah ini kan biasa kita lewatin sebenarnya. Tapi waktu tren saya nggak pernah ke sana ya. Oke, kita lihat di sini. Saya akan uji coba dulu, ya. Bagaimana saya mengirim pesan dan Anda menerima pesan. Siap ya? Kalau Anda berkenan bisa ketik di kolom chatting, oke? Kalau Anda berkenan nanti apa yang saya instruksikan Anda ketik. Coba Bapak Ibu bayangkan sebuah mobil. Jangan diketik dulu. Bayangkan sebuah mobil dengan merek, dengan tipe, dengan warnanya. Oke? Setelah Anda bayangkan, ketik satu merek mobil saja yang ada di pikiranmu. Silakan, satu merek mobil yang ada di pikiranmu. Ford, Tesla, Toyota, Honda. Lihat, kita udah miskomunikasi ini. Ya, semuanya benar nggak? Semuanya benar. Ada yang bilang Lexus. Kalau saya tanya ini di Indonesia lebih luas lagi. Ada yang bilang misalnya mereknya misalnya Nissan, ada yang mengatakan biasanya Toyota, ada yang mengatakan Honda, ada yang bilang BMW, ada yang bilang Mercy. Oke, kita samakan pendapat deh kalau gitu ya. Oke, coba bayangkan mobil Honda saja. Boleh ya? Oke, sekarang tipe Honda apa yang ada di pikiranmu? Nah, ini pun tergantung pengetahuan kita. Ya, seberapa kita tahu merek-merek Honda dan apa yang menjadi minat kita. Tuh, sudah beda lagi ya. Sylvia mengatakan CR-V, satu SUV, satu Odyssey. Ya, kalau di Indonesia orang akan jawab lebih banyak lagi Honda Jazz, Honda Brio, ya, dan lain sebagainya, Honda Accord, ya, semuanya benar. Oke, kalau gitu kita samakan pendapat ya, teman-teman. Tolong BMC New York kita nggak boleh miskomunikasi lagi. Bayangkan Honda CR-V. Sepakat ya? Jangan ada perbedaan lagi di antara kita di pikiran kita ya. Honda CR-V warna apa di pikiranmu? Silakan. Satu bilang biru, satu bilang hitam, satu bilang putih. Ya, sudah miskomunikasi. Tapi semuanya benar nggak? Semuanya benar loh. Nggak ada yang salah. Tetapi cara pandang seorang Pak William bisa beda dengan Bu Melani. Pak Dani lain lagi. Tetapi semuanya benar. Bayangkan Bapak Ibu, Honda CR-V anggaplah warna merah, itu ada fisiknya. Honda CR-V warna hitam, itu ada fisiknya. Setuju? Bagaimana dengan kata sama anak kita, nak, Daddy atau Papa minta kamu lebih tanggung jawab. Kata tanggung jawab di pikiran anak dengan kata tanggung jawab di pikiran orang tuanya sangat berbeda, abstrak. Kalau seorang ibu, seorang bapak bilang begini sama anaknya, nak, Papa sayang sama kamu. Makanya Papa kerja keras. Tapi seorang anak, waktu anak saya kecil, dia nggak peduli kalau papanya sayang sama dia, harus sering-sering main. Nggak usah pergi kerja, dia kunciin saya pintu supaya nggak bisa pergi kerja. Ya, itu tandanya sayang, temenin dia all the time. Tapi bagi kita, karena kita sayang, kita mau kerja keras. Kita mau making money, making profit. Bagi anak beda. Bisa tangkap sejauh ini bahwa apa yang ada di pikiran kita orang tua belum tentu itu sama dengan apa yang ada di pikiran anak kita. Jangankan anak, suami dan istri aja suka beda pesan. Makanya dalam hidup, suami istri, saya kasih tips, belajar baca pesan di balik pesan. Nah,
message within message. Ya, saya kasih contoh dulu. Saya dengan istri misalnya. Kalau istri saya tasnya ya agak sedikit pudar, warnanya sudah mulai ngelotok gitu ya. Dia datang ke saya misalnya, dia bilang, lihat nih sayang, tas aku nih kok agak ini ya, sudah mulai catnya ini kurang bagus ya, kulitnya agak kekupas-kupas gitu ya. Bagi saya seorang suami, saya akan kasih solusi. Saya bilang, oh kalau di Jakarta ya ada namanya stop and go. Kamu ke stop and go aja, bisa di recoloring ya, di apa itu, di refurnish ya. Nah, atau kalau yang mau versi tradisionalnya di daerah Tomang itu ada namanya laba-laba ya, itu tempat perbaiki tas dengan sepatu. Istri saya bisa kesel. Nah, kenapa? Kan dia kasih tahu masalah, saya kasih solusi. Oh, ternyata ada pesan di balik pesan. Ayo ibu-ibu, pesannya apa tuh? Kapan ganti tas baru? Lihat, kadang-kadang wanita ngomong indirect. Pria terimanya direct. Itu miskom. Gaya bicara wanita beda. Satu lagi, misalnya istri saya bilang seperti ini, itu saya lihat di mall-mall ya, kok masih diskon ya sampai sekarang? Biasanya kan kalau cuma Idul Fitri, Hari Raya, diskon. Tapi ini masih diskon loh. Saya sebagai seorang coach, saya akan membahas dari segi marketing. Saya bilang, oh itu wajar. Lagi pandemi begini, kalau mereka tidak mempertahankan diskon, maka mereka susah mengumpulkan pelanggan datang lagi. Makanya mumpung ada Hari Raya, mereka teruskan lagi. Continue diskonnya. Nggak nyambung kamu. Kan dia cerita, saya bahas dari segi marketing. Oh, ternyata ada pesan di balik pesan. Kapan nih kita ke mall lagi? Sudah lama nggak ke mall. Lihat tuh. Ya, jadi kadang-kadang wanita suka ngomong nggak langsung. Dia berharap pria mengerti. Saya mau beritahu ibu-ibu, para wanita, ingat suamimu belum tentu peka. Suamimu belum tentu paham. Suamimu belum tentu baca pesan di balik pesan. Nah, yang pesan saya buat para pria, ingat, kalau wanita ngomong apa, biasanya belum tentu itu yang disampaikan. Ada pesan di balik pesan. Itu. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya banyak hal sepele. Kadang-kadang ya, saya itu kepribadiannya orangnya detail, jelas. Istri saya lebih umum kalau ngomong. Nah, dia tipe stabil kalau di dalam kepribadian. Saya tipe detail. Kadang-kadang dia, kalau sudah malam minggu begini nih, ya, karena Senin sampai Jumat dia masak, ya, dia persiapkan buat keluarga, waktunya makan di luar. Tapi ini bisa jadi problem dalam rumah tangga kami hanya gara-gara makan. Dia selalu mau makan di luar dan saya memberi dia kesempatan untuk memberi masukan. Oke, boleh. Ayo makan di mana yuk? Mau di mana? Dia bilang terserah. Nah, kata terserah ini bisa menjadi masalah. Saya bilang terserah maksudnya di mana? Dia bilang, kamu atur aja. Oke, sebagai imam dan kepala dalam keluarga, saya akan mengatur, saya akan ambil tanggung jawab ini. Masalah makan terserah ini. Saya bilang, bagaimana kalau Chinese food? Bosan Chinese food terus. Oke, kalau gitu kita makan restoran Padang malam ini. Nggak cocok makan Padang malam-malam, karbohidrat. Aduh, nanti gemuk. Oke, kita makan seafood. Aduh, kepiting, kerang, dikupas-kupas, kotor tangan. Ya udah, Thai food. Aduh, pedes-pedes, asam-asam, nanti kena mah lagi. Oke. Japanese food. Kan kemarin baru diundang kita makan Japanese. Oke. Bakmi. Masa makan bakmi malam-malam? Dalam hati, mau lu apa ya? Tadi bilang terserah. Ya, Chinese food bosen. Japanese food baru kemarin. Oke, Thai food nanti kena lambung, asam pedas gitu ya. Nah, kalau terserah apa? Dia bilang, ya udah kamu atur aja. Nah, itu sudah mau atur tadi. Pernah ngalami problem-problem seperti ini? Nah, makanya kita harus buka restoran terserah. Oke, ini problem ya. Satu lagi ya, ini saya bercerita dari pengalaman. Saya kalau ajak istri pergi belanja, saya senang. Tapi problem terjadi ketika dia tanya saya, misalnya, baju merah atau biru bagus? Ini saya udah tahu, ini udah mulai problem lagi nih. Baju merah atau biru bagus? Seperti ya, Bu Cecilia dengan Pak William, merah dan biru. Pasangan ya. Oke, saya suka biru. Saya bilang, biru bagus? Oh, biru ya. Tapi merah juga oke loh. Saya bilang, kalau memang kamu suka merah, nggak apa-apa, merah saja. Benar ya kan? Nggak apa-apa. Ya kan, ini bukan masalah doktrin dan alkitabiah. Mau merah, mau biru, nggak dosa. Ya kan? Nah,
Jadi gimana nih, dia bilang, kalau saya suka biru, tapi kalau kamu suka merah, beli aja merah nggak apa-apa. Jadi merah nih, tapi kamu suka biru kan? Iya, karena kamu nanya saya. Tapi merah juga bagus loh, dia bilang begitu. Nah, saya bilang, ya terserah deh. Kok terserah? Ya, kamu nanya, tapi kok begini misalnya. Jadi merah biru, keluar-keluar bawa hijau dalam hati, ngapain lu nanya? Aduh, itulah wanita, makhluk halus yang bukan setan, ya, halus pembawaannya, tapi kita perlu kasihi, ya. Nah, ini segelintir dalam sebuah komunikasi, ya. Saya menceritakan sebuah komunikasi di dalam pria dan wanita. Kita lanjut, semangat ya. Nah, makanya inilah 3 komponen di dalam sebuah komunikasi. Kalau bicara komunikasi, tidak lepas dari 3V. Ayo, tangannya seperti ini. 3V. Verbal, vokal, visual. Nah, verbal, vokal, visual. Artinya apa? Ada kata-kata, ada vokal, intonasinya, suaranya, cepat besar, cepat lambat, besar kecil suaranya, dan juga ada bahasa tubuhnya, eye contact-nya, apalagi body gesture-nya, facial expression-nya. Nah, disinilah kita mau belajar. Saya dulu punya pengertian yang salah dalam komunikasi. Dulu saya berpikir, kalau komunikasi, nah, kita lihat, dalam komunikasi, itu yang penting ngomong apa, kata-kata apa. Ternyata saya salah. Kita seringkali berpikir, saya mau ngomong apa ya? Ya, ngomong apa itu penting, tapi bagaimana cara ngomongnya? Dan seperti apa ekspresi Anda ngomong, itu jauh lebih penting. Sekarang setuju nggak? Seandainya kita berkomunikasi tanpa kata-kata, kita hilangkan kata-kata, tidak ada suaranya, masih bisa nggak seseorang berkomunikasi? Coba renungkan. Masih bisa? Buktinya Anda bisa paham ketika nonton Charlie Chaplin dan Mr. Bean. Ada suaranya nggak? Nggak ada biasanya. Ada kata-katanya nggak? Nggak ada. Dia cuma menggunakan bahasa tubuh. Nah, di sini saya mau jelaskan. Jadi, kata-kata saja tidak cukup. Saya kasih contoh ya, coba tebak-tebakan ya. Saya berkomunikasi dengan Anda ya. Makanannya enak. Makanan ini enak. Nah, saya cuma menggunakan bahasa tubuh. Makanya, ketika seseorang makin intim, suami dan istri, anak dan orang tua, kadang-kadang nggak perlu banyak ngomong. Cuma bahasa tubuh ya. Suami dengan istri lagi jalan-jalan di mall. Biasanya kan satu jalan ke sana, satu jalan ke sini, lihat-lihat, nanti ketemu lagi kan. Suami ternyata pergi ngelirik cewek di sana. Istri dari eskalator atas lihat. Istri cuma begini loh. Langsung tegang itu suami. Nah, dia cuma begini. Apa artinya kira-kira? I'm watching you. I'm watching you. What are you doing? Pernah nggak? Ya, seorang ibu, seorang ayah, anaknya nakal. Terus mamanya cuma begini. Itu anak bisa diam loh. Ini cuma satu begini, ini sudah bahasa tubuh, ya, yang maknanya dalam. Atau kita misalnya suami istri lagi fellowship, ya, apakah suami atau istri sudah pengen pulang? Biasanya nggak banyak ngomong. Cuma itu Jupi udah bilang, tuh tunggu tar di rumah. Oke, itu maknanya dalam deh. Ya anak-anak ya tahu, atau istri suami tahu. Atau misalnya begini, misalnya ya, kita sudah pergi bertamu di rumah orang, kita udah pengen pulang. Kadang-kadang ya, suami udah bosen, udah kelamaan, istrinya lagi asik. Suami cuma begini. Nah,
Nah, istri udah tahu cuma ngangguk begini, itu maknanya kalau sudah intim ya, dia udah tahu, oh waktunya ayo pulang yuk. Atau kadang-kadang cuma remasan tangan begini aja. Gini nih, gerasam gini udah maknanya beda loh. Ya, ini bisa juga, lu jangan banyak ngomong, diem ya, itu jangan dicerita sama dia. Gini aja tak gitu ya, atau senggol dikit. Coba, itu namanya kode-kodean. Cuma kode dikit udah tahu, apalagi suami dan istri ya. Kalau suami lagi pengen sesuatu, istri pengen sesuatu, kadang cuma satu kode aja itu sudah mendalam. Bukankah kita juga dengan Tuhan seperti itu? Semakin saudara intim dengan Tuhan, kadang-kadang cuma ada satu pesan di hati, kita udah tahu apa yang Tuhan mau. Semakin kita intim dengan Tuhan, kadang-kadang kita cuma melihat sebuah keadaan, kita tahu Tuhan sedang berbicara dari keadaan ini. Nah, makanya dalam komunikasi, kita perlu membangun keintiman. Suami dan istri, anak dan orang tua, parenting, bicara sebuah hubungan. Semakin hubungan kita jauh, semakin sulit kita punya akses berkomunikasi pada anak kita. Nah, inilah yang saya mau bahas di sini, bahwa di dalam komunikasi, ya ada istilah bukan cuma kata-kata. Salah satu penyebab konflik, problem di dalam rumah tangga adalah intonasi yang salah. Intonasi yang salah. Ini banyak masalah yang saya lalui di waktu lalu, ya, karena seringkali intonasi saya atau anak saya yang kurang tepat, ya, ketinggian nadanya. Jadi satu pihak merasa kamu nggak menghargai saya. Jadi kalau saya sedang menyampaikan pesan sama anak saya, kadang-kadang dia cuma bilang begini, iya. Itu problem buat saya. Kenapa? Kata iya, buat saya sebagai orang tua, saya rasa nggak dihargai. Kamu kayak dengernya itu nggak tulus gitu. Atau minta sorry ya sorry. Nah, lihat. Beda dengan sorry ya. Nah, ya sorry. Nah, kata seperti itu buat saya, nggak apa-apa. Coba kamu ngomong lagi. Iya, sorry. No. Kamu nggak bilang sorry dengan benar. Oh, kan sudah bilang sorry. Iya, tapi the way kamu bilang sorry, nadanya seperti, nah ini jadi contoh problem kadang-kadang. Ya, waktu dia bilang sorry, bagi dia merasa sudah katakan sorry, tapi bagi kita nggak puas. Kenapa? Ini bukan sorry yang benar, ini sorry yang nggak setulus. Jadi lihat, nada suara salah artinya bisa salah. Jadi ingat, seandainya misalnya ada rekan kita yang kedukaan orang tuanya, kalimat apa sih yang sopan untuk seorang berduka? Kita bisa bilang deepest condolence ya, atau kita bisa bilang saya turut berduka cita atas meninggalnya ayahmu. Menurut Anda sopan nggak kalimat ini? Cukup sopan ya, saya turut berduka cita atas meninggalnya ayahmu. Semoga kuat diberkati Tuhan, atau tabah dan kuat. Tapi kalau Anda tidak menggunakan facial expression dengan nada yang tepat, meaning-nya bisa beda. Kita datang ke rumah duka dan kita begini, saya turut berduka cita ya atas meninggalnya orang tuamu. Itu meaning-nya langsung beda. Paham ya? Artinya langsung berbeda, padahal kalimatnya sama. Berarti tidak cukup cuma menggunakan kata-kata, tapi intonasi yang tepat, dengan facial expression yang tepat, eye contact yang tepat, body gesture yang tepat, memberikan pesan itu tersampaikan dengan tepat pula. Ya, bayangin. Jadi sebenarnya komunikasi itu ada dua macam. Ada communication skill yang saya akan bahas hari ini, ada komunikasi depan umum. Itu namanya public speaking, which is saya 4-5 tahun terakhir ini sudah buat lebih dari 150 angkatan public speaking training. Nah, itu lain lagi, itu 2 hari penuh. Bagaimana cara ngajar, khotbah, cara bicara di depan umum, presentation, bisnis, dan lain sebagainya. Itu 2 hal yang berbeda. Tapi pondasinya sama. Ada verbal, ada vokal, ada visual. Saya kasih sedikit deh gambaran. Kalau bicara di depan umum, nggak cukup cuma kata-kata. Kalau cuma kata-kata, bisa saja, selamat pagi teman-teman dari BMC New York. Pagi hari ini kita akan membahas tentang the art of communication. Semangat ya. Wah, pagi-pagi di sini, di sana malam udah mau tidur duluan gitu ya. Harus ada intonasinya. Ya. Halo, selamat pagi teman-teman, atau selamat malam teman-teman. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu kan intonasi. Nah,
Terus eye contact juga penting ya. Kalau di Zoom banyak orang salah eye contact-nya. Dia lihat ke layar laptop. Lihat ya mata saya ketika saya lihat ke layar laptop. Halo Pak Daniel, Bu Jongjong, Bu Rita. Mata saya eye contact nggak sama Anda? Tidak. Kita harus latihan kalau bicara lewat online. Angkat jarinya, tunjuk kameranya. Tunjuk titik kameranya. Nah, mata kita harus ke situ. Mata kita harus lihat kamera. Memang tidak enak kayak lihat satu titik. Lebih enak lihat wajah-wajah jemaat. Tapi begitu Anda lihat wajah jemaat seperti ini. Halo Pak Dani, halo Bu Julin. Maka mata saya tidak eye contact. Benar kan? Benar ya? Nah, dengan lihat ke atas. Ini harus dilatih. Ini harus dilatih. Belum lagi kadang-kadang lewat Zoom saya lihat orang lagi sharing begini. Selamat pagi Bapak Ibu. Mulutnya yang kelihatan ya. Ada lagi yang di samping begini. Nah, ini memang harus dilatih supaya posturnya seperti pas foto gitu ya, di tengah-tengah kalau lagi sharing ya. Nah, itu contoh, itu tambahan saja buat Anda. Tapi di sini kita mau melihat yang menarik ya. Kita lihat di sini. Amsal 15 ayat 1 dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, inilah ternyata di Alkitab sudah banyak mengajarkan kita tentang komunikasi. Dan saya banyak buat kesalahan dalam berkomunikasi, terutama salah intonasi. Salah intonasi pada istri, salah intonasi pada anak, sehingga memicu salah paham dan pertengkaran. Pernah ngalami ya? Nah, dan kenapa intonasi bisa salah? Karena mungkin kita capek, mungkin kita lagi nggak mood, kita lagi mumet, lagi ada masalah, sehingga jawaban kita diterima sama penerima pesan seakan-akan ketus, seakan-akan kesel, seakan-akan kalau orang Jakarta sekarang bilang ngegas. Ngegas itu kayak apa ya? Dicecer. Anak saya suka bilang, kok dicecer ya? Gitu. Nah, jadi disinilah banyak belajar bahwa komunikasi itu perlu ditingkatkan supaya pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Kita lihat, ada 3T dalam komunikasi, khususnya dalam parenting. Ya, yang pertama adalah lihat timing. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh saya sampaikan kesalahan saya, yaitu beberapa kali pertengkaran saya ciptakan di meja makan waktu dulu. Kenapa? Saya baik, saya mengasihi anak saya, istri saya, tapi saya orangnya itu maklum pengajar ya, suka memberikan nasihat. Nah, jadi seperti ini. Dulu anak saya kalau makan dia angkat kaki. Angkat kaki kayak itu, diangkat sedikit begini ya, diangkat di meja gitu kayak lipat kaki gitu ya, kayak santai, kayak lagi makan di warteg gitu ya, kayak orang lagi makan santai gitu. Saya kalau makan itu selalu rapi dalam arti posturnya duduk yang benar. Anak saya angkat. Nah, saya bilang kakinya jangan diangkat ya. Itu nanti bisa nggak sopan. Itu kalau table manner nggak bagus angkat kaki. Nah, cuma masalah angkat kaki bagi seorang Haryanto Kandani sepanjang meja makan bisa 2 sesi seminar, yaitu table manner dan saraf terjepit. Saya bisa bilang itu saraf terjepit loh. Kalau kamu dari kecil kamu, jadi selama makan saya nasihati, nanti jangan ya gini. Akhirnya karena terlalu banyak nasihat, anak saya begini, udahlah nggak enak makannya lagi, udah dia tinggalin saya, dia nangis. Saya kaget. Nah, istri saya bilang, kamu itu ngomong nggak tepat. Orang lagi makan, jangan terlalu banyak nasihat. Oh, jadi berapa kali pertengkaran terjadi karena saya kebanyakan ngomong, memberikan, maksud saya baik loh, kan buat masa depan dia. Nanti di pergaulan, saya bilang begitu. Tapi istri saya bilang, ini timingnya nggak tepat, orang mau enjoy makan, kamu terlalu banyak nasihat. Sekali aja cukup. Nah, akhirnya saya belajar. Yang kedua lagi, misalnya anak saya pulang basket, masih keringat kan, langsung mau tiduran di sofa. Wah, bagi saya seorang yang rapi, yang detail, saya akan kasih tahu, itu nggak boleh, itu nanti sofa itu keringat kamu nggak bisa hilang, gini. Udahlah, capek lah, gini. Udah capek, diomongin lagi, diocehin. Udahlah, wah dia masuk kamar, udah tinggalin saya. Ini bagi saya nggak dihargai. Ya kan, saya maksud baik, kasih tahu, kok malah saya ditinggal. Ini masih mending waktu anak saya kecil,
kecil banget ya. Dia begini, nggak mau dengar, nggak mau dengar. Waduh, disitulah sebuah pukulan bagi seorang pembicara. Orang lain undang saya berbicara, anak sendiri tutup kuping, nggak mau dengar, nggak mau dengar. Bayangin, gimana hati saya? Saya bisa bicara 1.000 orang. Saya dibayar mahal di perusahaan-perusahaan untuk saya membawakan training. Anak sendiri tutup kuping. Nggak mau dengar, nggak mau dengar. Waktu dia kecil ya. Kenapa? Oh, saya merefleksikan kembali. Saya belajar lagi. Perbaiki ilmu parenting saya dan komunikasi saya. Ternyata saya suka menyampaikan sesuatu di timing yang nggak tepat. Paham ya? Pesannya baik loh. Maksudnya baik. Hati saya nggak ada jahatnya sama sekali. Tapi timingnya nggak tepat. Ternyata dia lagi capek. Dia lagi mumet. Dia lagi makan. Oke, coba saya ubah strateginya ya. Dia pulang olahraga, capek. Terus dia duduk lagi di sofa. Hati saya udah nggak tahan, tapi saya coba tahan. Coba tahan. Nah, sebentar dia mandi, dia sudah makan, sudah malam, udah ada AC dingin-dingin ya. Udah seneng. Saya bilang, Brian, Daddy mau review tadi yang kamu pulang sekolah. Oh ya, kenapa, Dad? Kamu tadi pulang, kamu ulang lagi loh. Kamu pakai apa? Baju basket, kamu nggak ganti, kamu udah tidur-tiduran di sofa. Misalnya ya. Oh, ya sorry, Dad. Sorry aku lupa, nanti nggak lagi ya. Ya sorry, nanti aku bersihin sofanya kalau kotor. Dia terima loh. Dia terima. Pesannya sama loh. Cuma timingnya berbeda. Satu, kita sudah lihat timing yang tepat. Kita ngomong, pesan itu diterima. Tapi kalau dia pulang lagi capek, bukankah ini juga penting bagi seorang suami dan istri? Kadang-kadang ada istri nggak melihat situasi, suami udah capek, udah pulang, wah langsung cerita ini, cerita itu. Nah, itu namanya kita masuk di kondisi lift yang lagi penuh, ya lagi penuh beban. Nah, sama. Makanya istri saya paling tahu. Saya dengan istri kebanyakan komunikasi cukup bagus, karena istri saya suka bilang begini, bisa ngomong, ada waktu ngomong, oh saya bilang nanti ya, lagi sibuk nih, masih ada kerjaan. Oke, setelah selesai saya bilang, oke, mau ngomong apa? Nah, enak. Karena kalau dulu, dia juga saya lagi kerja, dia ngomong aja. Terus saya nggak dengerin. Terus dia bilang, kamu nggak hiraukan ya tadi saya ngomong apa ya? Sorry, saya lagi kerja, kamu lagi ngomong. Nah, itu contoh belajar lihat timing. Lihat timing. Kita lihat dulu ayatnya ya. Bukankah Tuhan sudah ajarkan? Di Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan timingnya tepat pada waktunya. Saya tambahkan kata timingnya, tepat pada waktunya, adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Memberikan hasil yang maksimal. Oke? Siapa yang biasa juga mengalami salah timing, nanti boleh share di kolom chatting ya. Tapi timing saja nggak cukup, harus lihat tempat. Lihat tempatnya. Ini terjadi juga sama istri saya. Saya pernah sharing sesuatu sama dia, ya sedikit memberikan pandangan, itu tempatnya di mobil. Dia dalam kondisi mood yang baik, dia dalam situasi hati yang oke, pesan yang saya sampaikan juga pesan yang baik menurut saya, tapi kok dia nggak bisa terima dengan baik. Oh ternyata, habis itu dia komplain, dia bilang, kamu ngapain sih ngomong kayak begitu di mobil, itu kan ada driver, ada sopir. Tidak perlu kamu bahas begitu, ada driver. Oh, ternyata walaupun timingnya sudah tepat, maksud saya sudah baik, ternyata dia merasa nggak cocok saya ngomong itu, ada orang lain dengar. Dalam hal itu driver waktu itu. Oh iya, iya. Nah, jadi lihat tempat. Ya, kadang-kadang saya juga temukan anak saya kurang suka kita sampaikan hal-hal tertentu kalau ada temennya. Itu dia merasa terusik, atau dia merasa kenapa sih harus dibahas begini di depan teman, ya kan malu. Atau saya punya 2 anak, satu 15 tahun, satu lebih kecil. Kadang-kadang juga kalau saya menyampaikan pesan, ada juga anak saya salah satunya yang nggak suka kalau saudaranya dengar. Apakah adiknya atau kokonya, dia merasa malu, ya kan? Nah itu contoh-contoh yang kita belajar dari kegagalan, kita belajar dari kesalahan. Tapi tempat saja nggak cukup, tekniknya, cara penyampaiannya, the way kita deliver message-nya, itu juga penting sekali. Nah, makanya lihat prinsip ini, teman-teman boleh foto ya, Bapak Ibu Saudara boleh foto.
Kalau kita timingnya ya sudah benar, tapi kita menyampaikan pesan yang salah, itu sebuah kesalahan. Kadang-kadang pesannya sudah tepat, tapi timingnya yang salah, terjadi resisten, penolakan. Kayak tadi anak saya, pesan saya bagus, tepat, buat kebaikan dia, tapi di timing yang salah, dia lagi capek, dia menolak pesan itu. Ya, atau disaster itu terjadi, sudah pesannya salah, tempatnya salah, cara penyampaiannya salah, timingnya salah, wah itu bencana. Ya, yang kita mau latih adalah menyampaikan pesan yang tepat di waktu yang tepat. Itu yang kita perlu latih untuk menyampaikan pesan pada anak kita. Oke? Dan cara terbaik menyampaikan pesan adalah bertanya. Ya, saya banyak lakukan kesalahan juga. Misalnya saya dapat laporan dari guru ya tentang anak saya, dari istri, begitu pulang anak saya, kamu tadi begini ya, kamu begitu-begitu ya di sekolah. Ada laporan guru bilang begini. Langsung defense. Oh ya? Nah, tapi beda nggak kalau kita tanya, gimana hari ini di sekolah? Oke, ada tantangan nggak? Gini, padahal kita udah tahu sebenarnya. Tapi karena kita bertanya, jadi dia merasa tidak dihakimi. Dia merasa tidak dipojokkan karena kita bertanya dulu. Oke? Jadi salah satu teknik komunikasi yang baik, jangan berasumsi, tetapi kita melakukan pertanyaan dulu. Dari pertanyaan ke pertanyaan berikut seringkali membawa sebuah komunikasi yang tanpa nasihat pun, tanpa ocehan pun kita bisa mendapatkan hasil. Misalnya dia lakukan kesalahan, kita tanya, kamu tahu nggak yang kamu buat ini dampaknya apa? Iya sih, gini-gini. Kira-kira kalau kamu lakukan begini terus, hati papa, mama seperti apa? Sedih, misalnya. Oke, ke depan kamu masih mau nggak lakukan hal ini? Kalau kamu tahu salah. Enggak sih. Kadang-kadang cuma menggiring dengan pertanyaan. Iya kan? Kalau dulu, kamu salah ya, itu nggak boleh begini-begini, papa marah nih, kamu gini-gini. Kadang-kadang dengan bertanya, pesan itu bisa tersampaikan dari jawaban dia. Makanya kita harus jago bertanya. Itu ada tekniknya lagi, asking the right question, supaya kita bisa dapat jawaban yang benar. 5 menit terakhir, Bapak Ibu masih semangat? Ya, saya minta waktu 5 menit, dan saya akan bagikan lagi, yaitu kata-kata itu punya kuasa, punya kekuatan. Alkitab juga sudah katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Kenapa kata-kata penuh kuasa? Karena dengan kata-kata kita bisa bikin orang ketawa. Makanya stand up comedian laku. Kita bisa bikin orang menangis. Kita bisa bikin orang penuh harapan. Kita bisa bikin orang putus asa. Dengan kata-kata kita bisa memberdayakan atau bikin orang terpuruk. Dengan kata-kata kita bisa mempengaruhi orang. Nah, contoh. Kita lihat Masaru Emoto sudah pernah memberikan eksperimen, almarhum Masaru Emoto dari Jepang. Kalau Anda lihat di YouTube, banyak sekali percobaan The Rice Experiment. Artinya apa? Ada 2 nasi yang sudah mateng, ya, ditaruh dalam sebuah 2 jar atau toples, 1 kata-kata negatif, 1 kata-kata positif. Selama kurang lebih 3 minggu, kata-kata negatif itu diucapkan kepada nasi yang di label negatif. Misalnya ya, kamu jahat, kamu jelek, kamu sialan, kamu nggak berguna, kamu itu mau jadi apa? Maaf ya, saya pakai kata ini. Kamu bego, kamu itu bodoh. Nah, yang satu, kamu luar biasa, bangga, cinta, hebat, kasih, luar biasa, mantap. Setelah 3 minggu percobaan ini, nasi yang diucapkan kata-kata negatif terjadi pembusukan yang lebih cepat. Ya, dia lebih hitam. Yang satu lebih kuning. Bapak Ibu kalau mau coba juga boleh, tapi sudah di YouTube sudah banyak percobaannya ya. Entah gimana penjelasannya, tapi ada hubungannya dengan ilmiah. Bahkan ada istilah, ubah kata-katamu, maka duniamu akan berubah. Hari inilah saya mau sampaikan kepada Anda bahwa Efesus 4 ayat 29 pernah berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka, yaitu anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang yang mendengarnya, beroleh apa Bapak Ibu? Kasih karunia. Jadi saya suka katakan hati-hati orang tua, jangan
pernah atau suka ucapkan hal negatif sama anak kita? Saya kalau marah pun, saya nggak pakai kata negatif. Ya, ada orang kalau marah kan begini, kamu itu ya bego, kamu sialan, anak siapa kamu? Nggak boleh kayak gitu, idiot. Itu, maaf ya, ini cuma contoh. Itu nggak boleh sekali. Ya, saya kalau marah begini, saya bilang gini, kamu itu anak baik. Anak baik itu nggak buat kayak begitu. Kamu paham? Anak baik itu nggak buat kayak begitu. Jadi saya mengkondisikan dengan kalimat positif. Ya, semarah-marahnya saya nggak pernah maki anak saya, kamu itu sialan, kamu itu mohon maaf ya, brengsek, nggak pernah. Ya, apalagi kalau ada orang tua pakai nama-nama binatang anaknya, jangan. Ya, jadi kita boleh marah nggak? Boleh, di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Ya, nah misalnya, papa nggak suka loh kalau kamu buat seperti ini. Ini hal yang tidak sopan. Itu kan masih positif, ya. Tapi ada orang kalau udah marah begini, kamu itu yang nggak tahu diri. Mana otakmu? Mana otakmu? Nah, itu kan udah negatif. Jadi latih marahnya marah yang positif, ya. Karena kalau kita marah kadang-kadang sembarang ngomong itu bisa menjadi labeling buat anak kita. Kalau kita bicara parenting, ya. Dalam konseling pun juga pernah saya hadapi suami istri. Istri marah banget, makanya dia pernah bilang sama suaminya, udah nggak usah pulang sekalian, ya pergi aja sama dia. Kalau kamu nggak suka, akhirnya begitu konseling dia cerita, suaminya pergi benar sama wanita lain. Terus suaminya bilang, suaminya belum Kristen, istrinya Kristen. Dia bilang, iya, dia yang suruh saya pergi, dia yang suruh saya cari wanita lain. Nah sekarang saya cari, kenapa dia nangis, kenapa dia marah? Nah istrinya nggak bisa ngomong karena kata-kata. Nah ini harus kita jaga benar-benar. Alkitab sudah ajarkan kita. Bahkan saya kasih lagi beberapa hal terakhir buat Anda. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Terakhir, Kolose 3 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Selalu berdoa, minta perkataan Kristus penuh di mulut kita. Sehingga kita bisa membangun pengaruh pada anak kita dengan 3A. Sering-sering beri atensi. Gimana nak? Makanannya enak nggak? Gimana kamu? Perasaan kamu hari ini gimana? Ya, apresiasi. Kalau dia bagus, kalau dia mantap, dia melakukan prestasi, puji. Orang tua jangan gengsi puji anak. Karena kadang-kadang ajaran orang dulu bilang begini, jangan dipuji deh kalau anak nanti besar kepala dia. Tapi kalau salah dimaki, itu salah. Ya, anak harus dikasih banyak atensi. Istri juga, ya, suami juga. Kita kasih atensi dan apresiasi. Apresiasi itu menyentuh hati, ada rasa terima kasih. Ya, saya kadang-kadang bilang, makasih ya, Papa lihat kamu banyak kemajuan loh, misalnya. Atau istri saya aja bilang terima kasih sama saya, hati saya itu bisa bergetar loh. Kadang-kadang ya, istri saya cuma beliin kue tiaw, dia gini, makasih ya, udah dibeliin kue tiaw. Itu hati kayaknya pengen lebih lagi beliin. Nah, satu waktu saya pernah ada berkat jalan-jalan ke New Zealand. Istri saya bilang begini, sayang, makasih ya, kamu bawa saya jalan-jalan, pemandangan bagus banget. Itu hati suami rasanya terangkat harga diri saya. Saya kayak pengen bawa dia lagi lebih. Benar, tahun depan saya bawa dia ke Kanada. Keliling Lake Louise, keliling 21 hari Vancouver sampai ke pedalaman situ. Wow, kenapa? Karena hal kecil dia apresiasi. Tapi coba kalau saya bawa dia misalnya ke Bandung. Ya, ke Bandung lagi. Mana dong, lihat tuh. Suami orang udah bawa ke Bali. Mana kamu suami kayak begitu? Wah, itu harga diri pria jatuh. Ternyata kalau kita mau menyentuh hati Tuhan, mau menyentuh hati suami, hati istri, kalau kita mau menyentuh hati anak-anak kita, hati kita perlu penuh dengan rasa terima kasih. Jemaat BMC New York, kapan hatimu penuh terima kasih pada gembalamu? Gembala, kapan kita penuh hati terima kasih pada jemaat? Kapan kita rasa terima kasih sama istri, sama suami, sama anak-anak kita? Apresiasi menyentuh hati. Atensi membangun sebuah kedekatan. Dan afirmasi memberikan peneguhan. Kalau bagus, puji. Mantap, Papa bangga. Wah, kerjaan kamu bagus nih. Wah, ada kemajuan nih nilai kamu. Ya kalau salah ditegur.
Tapi yang banyak kadang-kadang teguran, makian, tapi afirmasi nggak ada. Apresiasi nggak ada. Atensi nggak ada. Sehingga tangki emosional anak kita kosong. Nggak ada pujian, nggak ada rasa syukur, nggak ada perhatian, kosong kan tangkinya. Sehingga akhirnya dia bertumbuh jadi anak yang emotional needs-nya tidak terpenuhi dari orang tua. Dia bisa cari dari dunia, dari game, dari persahabatan. Syukur-syukur kalau persahabatannya baik. Kalau pergaulannya buruk, dia dapat tangki emosinya, dipuji, dihargai sama lingkungan luar. Nah, hari ini jadi pembelajaran buat kita bersama. Ya, kita sudah belajar 3T dalam komunikasi dan 3A dalam komunikasi. If you can speak, you can influence. If you can influence, you win the heart. Inilah tujuan komunikasi, memenangkan hati anak-anak kita, memenangkan hati pasangan kita, memenangkan hati klien, hati orang-orang di sekeliling kita, dan kita bisa membawa pengaruh yang luar biasa. Saya tutup dengan satu statement. The quality of your life is the quality of your communication. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Haryanto Kandhani. Terima kasih banyak, Coach. Oke, kami sangat diberkati. Ya. Banyak sekali yang kita pelajari. Yes. Jadi sekarang kita akan masuk dalam sesi Q&A. Tadi saya sudah ketikkan Q&A-nya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa saya lagi belajar nih, langsung liatin kamera. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung diketik saja di Zoom chat group. Kalau malu mau kirimkan secara pribadi bisa melalui WhatsApp di nomor 917-605-6468. Jadi saya sangat encourage untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Coach Haryanto Kandhani sudah ada di sini. Jadi kita mau pergunakan waktu ini dengan baik dan bertanya. Jadi kita sama-sama belajar. Selagi kita masih menunggu, saya akan mulai bertanya. Coach, saya sering mengalami suatu experience, saya sendiri dan juga banyak dari teman-teman, seorang orang tua yang tidak biasa untuk ngomong, Coach. Misalnya mungkin dari masa lalunya sendiri dan masa lalu saya juga. Saya ambil contoh saya sendiri ya. Saya sendiri karena saya tidak ada hubungan dengan orang tua yang baik, nggak ada komunikasi, jadi saya nggak pernah tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Nah, suatu saat sudah berkeluarga dan punya anak, dan untuk berkomunikasi dengan anak itu sangat susah gitu. Dan saya ketemukan banyak di luar sana juga begitu. Nah, untuk encourage yang lain dan saya sendiri untuk lebih mau ngomong gitu kan kepada anak-anak dan juga kepada istri, itu tipsnya bagaimana ya? Soalnya kayak saya sendiri kan saya orangnya introvert. Jadi untuk ngomong itu sangat susah. Untuk memulai discussion itu sangat susah. Jadi ada tips atau ya gimana sih cara yang baik untuk train myself untuk bisa lebih banyak ngomong gitu. Terima kasih, Coach. Good. Ya, thank you Pak William. Seperti yang tadi saya katakan, komunikasi itu dipengaruhi banyak aspek. Bukan cuma kepribadian seseorang, itu kepribadian introvert dan extrovert sangat berbeda cara komunikasinya ya. Yang kedua, mood-nya ataupun juga situasinya. Nah, saya mau menyambung yang Pak William bilang, salah satunya adalah budaya orang tua kita. Itu sangat pengaruh ya. Saya kasih contoh. Saya lahir dari keluarga di mana walaupun ibu saya yang besarkan saya ya single parent, tapi kami ada kehangatan. Ya, contoh, misalnya saya antar ibu saya ke airport. Begitu dia sampai ke airport, dia udah bisa WA saya. Terima kasih Haryanto sudah anterin mami ke airport. Tuhan berkati kalian sekeluarga ya. Jadi mengucapkan kata terima kasih, mengungkapkan rasa sayang, kepedulian, apa kabar, itu hal yang sangat biasa buat keluarga saya. Nah, ketika saya menikah sama istri saya, dia lahir dari keluarga yang cuek. Ulang tahun tidak ada saling selamatin, tidak ada komunikasi yang baik dengan kakak-kakaknya, dengan orang tuanya, ya saling cuek aja, satu rumah semuanya, masing-masing saja. Saya bisa pahami karena ini faktor budaya, ya tidak ada apresiasi. Begitu saya menikah, saya kaget lihat keluarga seperti ini, ya terutama dari sisi mertua. Saya bawa jalan-jalan, ya
nggak banyak ngomong, habis itu udah pulang aja. Saya juga bingung, dia senang atau enggak nih. Saya bawa ke luar negeri gitu ya, nggak ada kata terima kasih. Saya nggak cari terima kasih, itu hak seseorang untuk ucapkan atau tidak, dan sebagai anak memang sudah wajib kita menyenangkan hati orang tua. Cuma kan aneh saya rasa. Nah, tapi apa yang saya buat? Sekarang Pak William dan teman-teman, kita jangan lagi hidup berdasarkan budaya orang tua kita apa. Karena kita anak-anak Tuhan, kita punya budaya yang baru, budaya kerajaan Allah. Kita sudah hidup dari prinsip-prinsip, bukan dari budaya atau keturunan orang tua kita, tapi kita hidup dari prinsip-prinsip firman Allah. Nah, apa yang terjadi? Saya membawa perubahan bagi keluarga itu. Mulai dari hal kecil. Saya cerita dulu, baru nanti saya menjawab pertanyaannya ya. Saya bawa perubahan seperti apa? Waktu orang tuanya ulang tahun, kita kasih surprise. Kita bawain kue, dan kita selamatin. Itu orang tuanya rasa awkward. Kok kayak bingung? Karena kalau kita di gereja kan biasa. Di gereja kan sudah biasa. Oh, Pak Yongki ulang tahun, selamat ya. Kita kasih surprise, itu biasa. Tapi buat seorang yang belum kenal Tuhan, mertua saya, itu aneh. Nah, tapi tersipu-sipu malu. Nah, kakaknya ulang tahun, saya memulai. Kita kasih hadiah, parfum, kita ajak makan. Akhirnya setelah beberapa tahun, keluarga ini jadi hangat. Setiap kali ada yang ulang tahun, setiap kali ada yang ini, saling ajak makan, saling berkomunikasi, saling ngobrol. Kenapa? Apa pembelajaran dari sini, Pak William? Siapa yang mengenal kebenaran, dia dulu yang mulai. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Pak William. Pak William kan sudah mengetahui kebenaran, dan Bu Cecilia, bagaimana memulainya? Kita mulai dulu dari hal-hal kecil. Nah, dalam komunikasi misalnya, para orang tua, para parents juga, kalau kita merasa, aduh saya nggak terbiasa ngomong. Nah, mulai dari latih, ada namanya pertanyaan tertutup, ada pertanyaan terbuka. Kalau kita nggak latihan ini, akan sulit. Pertanyaan tertutup kadang-kadang begini, sudah makan? Iya. Gimana tadi sekolahnya? Lancar? Iya. Itu jadi nggak kebangun percakapan. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang cuma dijawab iya, tidak, yes, no, atau belum, ya. Tidak memancing pertanyaan. Nah, kalau kita mau memulai, Pak William dan teman-teman parents, latihan bikin pertanyaan terbuka. Ini juga kita latihkan di kelompok sel biasanya, jangan pertanyaan yang tertutup. Pertanyaan tertutup, gimana, diberkati nggak dengan firman hari ini? Iya, Pastor. Nah, tapi kalau pertanyaan terbuka, kamu kalau jalan-jalan nih, Papa mau tahu nih, kamu lebih suka itu yang laut atau yang danau? Atau misalnya gunung. Misalnya kita kasih pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, atau misalnya, kamu makanan kesukaan kamu apa? Nah, kenapa kamu bisa suka makan itu? Nah, itu bisa mancing pertanyaan. Atau, seharian ini cerita dong, Papa pengen tahu gimana di sekolah. Nah, kita bilang cerita dong. Nah, jadi dia nggak bisa bilang iya, tidak. Tapi anak juga kalau belum terbiasa, biasanya seadanya aja. Ya, oke-oke aja, baik. Oh, oke-oke. Gimana guru-gurunya? Nah, jadi kita bisa pancing pertanyaan yang dimana dia membuka diri. Nah, makanya latihan. Ya, latihan jenis-jenis pertanyaan yang bisa membangun hubungan. Ada banyak sebenarnya. Kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan tentang hobi dia, ya, tentang olahraga yang dia sukai, tentang film, dan kalau mau membangun komunikasi, kita harus membuat diri kita interest dengan minat dia. Saya temukan begitu, ya. Kadang-kadang kita mau berkomunikasi dengan apa yang kita minati. Sedangkan di dalam komunikasi yang efektif, kita harus menyelami anak kita sedang minat apa. Kayak contoh misalnya dia lagi minat game. Wah, buat diri kita seolah-olah pengen tahu lebih tentang game. Ya, jangan baru dia ngomong, itu nggak boleh tuh, itu salah. Wah, udah dia nggak berani cerita lagi. Kadang-kadang begitu kan, baru dia cerita, oh salah, biarin, dengerin dulu aja. Gimana gamenya? Oh, gitu ya. Sekarang lagi seru banget ya, anak-anak main game apa sih? Papa pengen tahu tuh. Kayak gimana bentuknya? Seru juga ya. Nah, itu dia membuka diri. Atau mungkin ada yang suka drama Korea, ada yang suka misalnya fashion apa. Jadi lihat anak kita ini sukanya apa, tunjukkan interest kita ke situ dan gali lebih banyak. Nah, itu hal basic untuk membangun komunikasi. Karena dia lihat, parents-nya ternyata interest ya dengan dunianya dia. Dengan
hobinya dia, dengan kesukaannya dia. Nah, itu Pak William bisa dilatih ketika sehari-hari ya, dalam kondisi, saya mau membangun komunikasi saya. Pertanyaan-pertanyaan apa ya yang kira-kira saya bisa ajukan sama anak saya. Nah, dan selain itu menyediakan waktu itu penting memang. Kalau kita cuma datang bertanya komunikasi tapi nggak ada waktu bersama, itu akan jadi kaku rasanya. Jadi kadang-kadang sediakan waktu bersama. Bahkan saya secara intentionally, ya kadang-kadang ada waktu berdua sama anak saya. Jadi kami punya prinsip dalam keluarga begini. Kan kami berempat, suami, istri, anak 2. Ada waktunya saya dengan istri berduaan pergi. Ya, ini namanya quality time dengan istri. Nah, kayak malam ini kami akan ada waktu family time, ya pergi sama-sama jalan-jalan sama dinner. Ini family time. Tapi ada waktunya saya dengan anak perempuan saya aja berdua. Ada waktunya saya dengan anak cowok saya aja berdua. Istilahnya dating. Dating dengan anak kita, makan, ya ngobrol, itu lebih terbangun Pak William. Ya, awal-awal memang mungkin rasa nggak biasa, tapi kita sediakan. Atau khusus dengan istri saya dengan anak pria. Beda sentuhannya. Di situ dia bisa lebih terekspos banyak. Kayak sekarang anak saya kan suka olahraga, nge-gym. Jadi saya menyelami apa yang dia sukai, nanya-nanya ya, dan tunjukkan interest, support dia dalam hal itu. Disitulah terbangun komunikasi. Thank you. Terima kasih, Terima Coach. kasih banyak, Coach. Saya ada follow-up question yang saya sangat menarik itu kan hangout dengan anak-anak ya. Jadi kan dating dengan anak-anak. Biasa kalau untuk melakukan seperti itu recommended berapa kali ya? Kayak misalnya dalam seminggu apa dalam sebulan sekali atau gimana? Oke, sebenarnya tergantung dalam kesibukan kita. Idealnya sih dalam 1-2 minggu, 2 minggu sekali ada. Jadi kalau kami biasanya yang wajib ya, yang wajib itu seminggu sekali ada family time. Tetapi sebisa mungkin dalam seminggu 2 minggu itu ada waktu saya dengan dating dengan anak. Bentuknya bisa singkat aja, misalnya waktu kita jemput dia di sekolah, pulang kita mampir dulu ngopi bentar setengah jam, nah itu sudah ada terbangun ya. Atau saya temenin dia kayak kemarin saya temenin dia berdua olahraga ya, udah olahraga aja, saya antar dia olahraga, saya ikut olahraga, di situ di mobil bisa terbangun. Tapi ada juga yang khusus kalau anak yang lebih kecil memang saya ajak main, saya bawa dia ke playground misalnya ya, atau bawa dia pergi ke time zone kalau di Jakarta, wah dia udah seneng banget. Nah sambil seneng itu hatinya itu lebih gampang masuk pembicaraan, tapi kita sesuaikan dengan pembicaraan bahasa anak-anak ya. Nah karena anak saya kan satu remaja, satunya 7 tahun, satu 15 tahun. Jadi cara saya berkomunikasi dengan 15 tahun dengan yang kecil ini saya harus sesuaikan yang kecil sama yang besar. Nah, tetapi saya mencoba menyelami dunianya apa yang dia suka sih. Nah, contoh kayak anak saya yang kecil, saya juga nggak ngerti. Kadang-kadang kita taunya apalagi saya pengajar, taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Sedangkan anak saya pernah bilang gini, wah saya nggak ikutan makan ya, saya mau ML. Saya kaget, anak saya mau ML. Apa itu? Oh, Mobile Legend, Dad. Oh, Mobile Legend itu adalah mainan game yang lagi rame di Indonesia. Nah, oh ya, kaget saya, udah orang tua ini kok anak ngomong begitu gitu ya. Ternyata enggak ya. Nah, ternyata di pikiran dia itu singkatan dari game. Kalau kita kan langsung pikirannya negatif gitu ya. Wih, mau ngapain ini anak kok ngomong seperti itu. Nah, sekarang yang kecil sukanya Roblox. Ya, saya juga nggak tahu apa itu Roblox. Apa sih Roblox? Oh ya, ini bisa main sama teman, tunjukin kayak gimana. Wah, disitulah dia merasa kita pengen tahu dan kita interest. Nah, disitulah terjalin sebuah hubungan. Thank you. Terima kasih banyak, Coach Haryanto, luar biasa ya, sangat berkati. Ini juga follow up. Tadi kan Coach ngomongin masnya komunikasi soal game, tapi kalau kita melihat mostly anak-anak zaman sekarang kan sedikit banyak addicted to game gitu, Coach. Jadi gimana cara kita itu bisa at the same time have the communication tapi juga bisa mengontrol gitu. Jadi nggak over about the game, itu gimana, Coach? Oke. Thank you. Jadi di dalam parenting kita perlu set the rules bersama, ya. Nah, cara negosiasi dengan anak seringkali adalah libatkan dia dalam pengambilan keputusan. Ini pengalaman saya ya. Kalau langsung kita bilang begini, nggak boleh main game ya, kebanyakan main game ya, nanti kamu begini-begini. Anak-anak sekarang itu nggak bisa langsung serta-merta terima, cuma aturan. Tapi kita set, jadi kalau kebiasaan di keluarga kami, buat kesepakatan bersama. Oke, misalnya saya bilang, kalau dari
papa atau dari daddy ya, lihat kamu sudah main game kebanyakan nih. Nah, menurut kamu idealnya kamu butuh berapa lama waktu main game? Ini kan pertanyaan pancingan. Berapa lama? Ya kalau ini sih senang sih lama begini-begini. Nah, saya bilang kamu kan ada kewajiban lain, misalnya sekolah, ada les, ya ada hal lain. Nah, jadi intinya saya nanya balik ke dia, tapi saya menggiring sebenarnya. Saya menggiring. Nah, dia bilang, oke, kalau kebanyakan seberapa banyak? Oke, kita cari ya aturan bersama ya. Bagaimana kalau begini? Oh, nggak seru kalau begini-begini. Nah, oke. Kalau dari kamu bagaimana? Jadi kita lempar dulu. Kita tanya, kalau kita bikin aturan jam main game, kira-kira dia mau aturannya seperti apa? Nah, kita di situ lihat, sesuai nggak dengan kita. Kalau dia kebanyakan, kita nego untuk segini. Oke, bagaimana kalau segini? Bisa jadi juga dia nggak setuju. Jadi kalau sudah disepakati bersama, itu biasanya lebih gampang dijalankan bersama daripada sepihak. Nah, kalau kita bilang nggak boleh begini, A, B, C, D, wah itu dia nggak bisa terima. Tapi kalau kita tanya, menurut kamu kebanyakan nggak kamu sudah main gamenya? Iya sih, cuma ini lagi seru gini. Oke, kalau kita mau buat aturan, kamu kan harus sekolah, kamu harus gini, sebaiknya kamu main game sehari berapa lama? Oke, oh kalau dia mau 5 jam, oh tentu kita nggak kasih. Wah kebanyakan nggak kalau 5 jam? Kamu bagaimana urusan sekolah kamu? Nah akhirnya contoh kami buat kesepakatan misalnya dulu ya, cuma Sabtu Minggu saja boleh main game. Nah itu pun Sabtu Minggu 3 jam. Sabtu 3 jam, Minggu misalnya. Nah ketika dia sudah deal dengan kesepakatan itu, kita bikin konsekuensi. Nah konsekuensinya apa? Kalau seandainya kamu langgar. Nah biarkan dari mulut dia dulu. Nah iya, saya nggak main game besoknya. Nah, kita lihat konsekuensinya itu terlalu ringan atau cukup oke buat kita. Oh, kalau saya rasa sudah cukup oke deal ya. Kalau kamu lewat, kamu nggak main game besoknya. Nah, itu lebih mudah dijalani, Bu. Karena dia yang ucapkan. Jadi kita harus buat agreement bersama. Dan biasanya lakukan ini sebelum konflik terjadi. Contoh ya, kalau anak masih kecil kita mau bawa ke mall ya, saya udah deal dulu. Saya bilang nanti kita mau ke mall, mau cari barang ini. Karena saya udah tahu nih, pasti mau cari mainan, bisa nangis-nangis teriak. Saya bilang, oke, siap nggak? Kamu mau ikut nggak ke mall? Oke, tapi kalau ke mall, kita cuma mau cari ini. Nggak belanja apa-apa. Ya, kok nggak belanja gini-gini? Nah, sekarang kamu mau ikut nggak? Atau di rumah saja, kalau ikut kita nggak belanja mainan, kan sudah belanja mainan. Oke, boleh nggak beli bubble tea? Oke, boleh bubble tea aja ya. Selain itu nggak. Deal? Oke, kita pergi ke mall. Aman. Karena sudah agreement tadi. Nah, banyak orang tua tidak mengenali anaknya. Dia sudah tahu, begitu sudah di mall, nangis minta ini, minta itu, teriak, pertengkaran terjadi karena kita nggak deal di awal. Nah, waktu dia melihat ada mainan, saya bilang gini, ingat tadi kamu bilang apa? Cuma mau apa? Iya, bubble tea. Nah, dia udah tahu. Jadi sudah deal. Oke, ada waktunya juga kita memperbolehkan beli mainan. Oke, kita mau beli mainan ya. Tapi ingat, budgetnya nggak boleh $50 lebih ya. Siap nggak? Wah, nanti aku tambah sendiri uang ya, $10 boleh nggak? Misalnya, oke boleh. Tapi nggak lewat segitu ya, walaupun uang kamu. Pergi ke sana, dia sesuaikan dengan budget yang sudah deal. Nah, jadi agreement demi agreement ini terjadi. Boleh saya tambahkan dalam hubungan suami istri ya? Suami istri, kalau saya latih di dalam bimbingan pranikah, saya suka bilang begini, sering-seringlah ribut dengan pasanganmu. Wih, kaget dong, kok diajarin sering-sering ribut dengan pasangan? Ribut berarti tidak ada kesepakatan, lakukan itu sebelum nikah. Nah, karena dari satu keributan, disitulah kita bikin sebuah agreement. Saya kasih contoh agreement saya dengan istri ya. Saya misalnya mau pergi gereja, saya nggak mau telat. Ya, jadi saya tunggu di mobil. Ih, kok belum keluar istri saya nih? Saya klakson misalnya, dia keluar mukanya kesel. Apaan sih klakson-klakson kayak begitu? Nah ini sudah dua hal yang nggak nyambung ya. Saya nggak mau telat. Iya, dia bilang iya, tapi kamu nggak usah klakson. Nah ribut ke gereja ribut. Ya, sekarang kita deal. Oke, bagaimana supaya bisa terpenuhi? Nah ini kan berarti ada dua titik yang tidak setara. Istri saya kan pengen make up, pengen cari baju, apalagi wanita kadang-kadang merasa nggak ada baju, padahal bajunya banyak sekali. Dia buka, oh mana bajunya ya? Ada banyak sekali bajunya, gitu ya wanita. Saya nggak tahu kalau wanita di New York ya. Nah, jadi coba sana, coba sini. Nah, oke.
Jadi kadang-kadang saya lihat mepet nih, bisa macet nantinya, bisa telat nih. Nah, jadi kita punya satu deal. Oke, kalau misalnya dia sampai lewat 5 menit, baru saya boleh klakson. Misalnya dealnya gitu, oke, boleh ya saya klakson, ingatkan kamu kalau kamu sudah lewat 5 menit misalnya. Ya boleh. Tapi kalau belum 5 menit, kamu nggak boleh klakson. Deal. Nah, kalau dia belum lewat 5 menit, berarti saya harus sabar. Tapi kalau lewat 5 menit saya klakson, dia berhak marah nggak? Nggak boleh, karena dia sudah sepakat. Nah, itu contoh deal. Belum lagi masalah urus anak. Jadi ketika ada pertengkaran terjadi, pasti ada dua pihak beda pendapat. Nah, kita harus cari titik temu. Di sini kita bisa oke nggak? Dia bisa oke nggak? Deal. Nah, satu lagi contoh terakhir tentang istri. Kalau saya ada konflik, saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau konflik dengan suami dengan istri, siapa yang lebih dulu minta maaf? Nah, saya lihat ya, saya ada salah. Waktu saya ada konflik, istri saya kan kebanyakan diam-diam ngambek. Saya deketin dia. Kamu marah ya? Apaan sih? Udah sana-sana aja, ya. Marah ya. Kamu udahlah, jangan banyak ngomong lah. Orang kesel. Nah, berarti saya bingung dong. Saya mau deketin, baikin, dia nggak suka. Nah, akhirnya besok saya nggak mau deketin. Dia kan, saya udah tahu saya salah. Salah juga loh. Oh, udah salah, nggak tahu diri ya. Udah salah, diam-diam ya. Nah loh, harus gimana saya sebagai pria? Ya, saya mau deketin, baikin, salah. Saya diemin, saya dipikir cuek. Nah, kita waktu kondisi lagi bagus, saya tanya, kamu itu sebenarnya gimana sih kalau ngambek? Nah, tapi jangan dalam kondisi konflik ya. Kamu itu kalau ngambek, kamu mau diapain sih? Dideketin salah. Dicuekin bilang kita cuek. Saya sih maunya kamu kasih saya space dulu, 10 menit, tapi jangan kelamaan juga. Kalau udah saya ada waktu 5-10 menit, nanti kamu boleh deketin saya. Udah, saya udah tahu. Jadi udah deal. Jadi kalau dia marah, ngambek, saya kasih waktu dulu 5-10 menit, setengah jam, baru saya deketin. Maaf ya, tadi aku salah. Aku maafin. Beres. Jadi itulah, Bu, sama anak, sama suami, sama istri, make a deal. Dari satu deal ke deal yang lain. Kesepakatan itu menjadi perjanjian bersama untuk menjalankan sesuatu. Ya, oke, thank you. Wow, terima kasih banyak, Coach Haryanto, sangat-sangat berkati ya. Ya, nanti kita bisa ada dipraktekkan. Ya, praktekkan negotiation. Oke, kita ada beberapa pertanyaan. Kamu tolong bacain ya. Ini ada pertanyaan di chat. Itu ada yang bertanya, bagaimana membangun komunikasi antara orang tua dan anak yang tidak berada dalam satu tempat tinggal dan anak-anak yang sudah termasuk orang dewasa? Itu pertanyaannya, Coach. Oke. Zaman sekarang kan sudah kita dimudahkan ya. Saya juga terpisah jauh dari orang tua saya, ayah dan ibu saya. Ya, saya juga puluhan tahun terpisah dengan kakak perempuan saya. Saya di Jakarta, dia lama di Australia, dia lama di Singapura, ibu dan ayah saya di Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi pertanyaan tadi, kita bisa intens dengan apa? Dengan WA. Ya, jadi saya targetkan dalam seminggu, kadang-kadang juga sibuk ya, dalam seminggu kalau bisa ada 2 hari sekali WA, ngobrol, nanya kabar, atau video call. Ya, dan juga saya membangun kebiasaan video call dengan kakak perempuan, dengan ibu atau ayah saya, kadang-kadang kita doa bersama. Singkat aja, ya. Nah, jadi itu kita bangun dan kita inisiatif sebagai anak ya, atau mungkin sebagai orang tua, kita bisa bilang, saya nggak tahu posisinya, orang tua mungkin ya, mama doakan ya, atau papa doakan ya. Jadi di akhir telepon kita bisa doakan. Ingat, doa itu penting. Doa itu membuat kita dekat dengan siapa kita berdoa, kepada siapa kita berdoa, dan untuk siapa kita berdoa. Doa bersama itu penting sekali. Ya, walaupun singkat lewat video call, ya, lewat WA. Jadi biasakan kalau sudah jauh hubungannya, jangan tambah jauh lagi, tidak ada tanya kabar. Jadi kayak sekarang nih, ibu saya lagi di Makassar, dia cerita bahwa dia lagi reunian sama teman-temannya. Nah, tahu nggak cara saya memancing? Saya bilang, kirimin dong foto-fotonya, seru pastinya. Ya, dia kirimin fotonya, wah seru ya. Padahal saya juga nggak kenal temannya siapa itu semua reunian ya, reunian berapa puluh tahun sekali. Tapi saya menunjukkan interest saya bahwa kirimin dong fotonya. Nah, kalau mau bangun pembicaraan lagi, kita bisa bangun lagi. Itu yang pakai baju merah siapa ya? Wah, itu kelihatannya ini ya orangnya ya, semangat sekali ya. Nah, waktu dia kirim ada video misalnya lagi dansa atau apa,
tunjukkan interest. Tunjukkan interest. Nah, oke. Nah, sedangkan ayah saya lain lagi kebiasaannya, sejak mengenal WhatsApp tiap hari kirim TikTok video-video lagu Mandarin. Wah, saya sendiri lagu Mandarin, mungkin kan namanya orang tua sekarang kalau udah kenal WhatsApp ya lebih heboh daripada anak-anak, ya. Wah, kirim. Nah, saya suka bilang mantap, keren, ya kan? Ya, padahal yang mungkin bukan selera saya, tapi ya sudah, saya memberi support. Ya, syukurlah dia ada komunitas mungkin WA yang saling kirim lagu-lagu Mandarin misalnya, ya. Nah, itu yang kita harus tunjukkan interest, membangun hubungan lewat media yang ada. Baik, terima kasih, Terima kasih Coach. banyak, Coach. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengatasi anak yang tidak merasa nyaman dengan lingkungan sekolahnya dan dengan lingkungan anak-anak di sekitarnya? Terima kasih, Coach. Wow, ini pertanyaan yang persis saya sedang hadapi 1-2 bulan terakhir sama anak saya yang remaja. Ya, rasanya dia pengen pindah sekolah aja. Dia segudang alasan tidak suka dengan sekolahnya yang sekarang, teman-temannya, kelasnya. Ini anak saya remaja. Jadi ini diskusi yang intens yang kami bangun 1-2 bulan ini persis dengan pertanyaan yang diajukan ya. Nah, saya tidak katakan bahwa kami sudah berhasil sepenuhnya. Tapi ini juga yang terjadi sama kami. Tapi apa yang kami buat? Kami mengajak diskusi. Ya, misalnya, oke, kamu nggak suka apa aja, kenapa begini? Nah, dia mau ke satu tempat yang ini, sedangkan hati kami nggak setuju tempat ini. Pertama, terlalu jauh, biaya lebih tinggi, dan juga belum tentu juga lingkungan barunya. Nah, apa yang kami buat? Kami membangun diskusi dua arah. Kita tampung masukan dia dan harapan dia, tapi untuk tempat yang dia pengen pindah, kami juga kasih informasi tambahan. Ya, contoh tempat yang kamu mau tinggal itu macet, itu 1 jam dari rumah, 2 jam dari rumah, pergi dan pulang. Yang kedua, itu ada biaya-biaya yang jauh lebih besar lagi kalau pindah sekolah baru. Yang ketiga, alasan kami kenapa nggak izinkan sebenarnya bahwa di tempat yang baru pun belum tentu kamu tahu. Nah, tetapi kami juga tidak mau mengabaikan perasaan dia tidak enak karena dia menjalani ya. Nah, akhirnya kami satu kesepakatan akhirnya tercapai begini. Dia bertahan 3 tahun di sekolah ini dalam artian kalau di posisi dia SMA dan nanti kita bilang nanti kamu boleh memilih ya beberapa tempat kesukaan kamu untuk kuliah. Tapi dengan ada juga persyaratan ya. Kalau kamu bisa berprestasi dengan baik, 3 tahun ini Papa akan berjuang mengumpulkan uang juga untuk bisa menyekolahkan kamu ke tempat impian kamu. Nah, tapi impian juga yang batasan kami. Nah, jadi ini yang saya bisa jawab bahwa kami membangun diskusi dua arah. Karena kalau cuma satu arah, pokoknya nggak boleh, ditentang, nggak mau tahu, harus tetap jalani, itu anak bisa menderita. Itu anak bisa menderita. Dan sudah terjadi, ini mohon maaf ya, terjadi di gereja kami, off the record. Ada orang tua, anaknya karena pindah sekolah, ini kejadiannya lain lagi, pindah sekolah baru, ya usia kurang lebih 17 tahun, tiba-tiba anaknya ditemukan, lompat dari apartemen ke bawah. Itu kami layani betapa beratnya. Anaknya karena diam, tidak cerita apa yang terjadi di sekolahnya, ya tiba-tiba kedapatan sudah suicide. Dan itu pukulan berat buat kami semua karena jemaat kami dan tim di bawah kami. Nah, itu jadi penting komunikasi, dengerin ya, belum tentu kita setuju sebagai orang tua, tapi kita harus dengarkan juga kondisi dia atau bisa cari solusi kalau memang dia sudah menderita sekali di situ, mungkin kita pindahkan. Nah, kondisi anak saya lihat sebenarnya dia belum menderita sekali, tapi dianya ada alasan-alasan sebenarnya untuk pindah tempat baru. Makanya saya kasih pandangan juga bahwa tempat baru konsekuensinya apa? Kamu siap nggak? Kamu pilih mana? Karena sekolah yang sekarang dekat sekali dengan rumah, cuma 5 menit. Nah, kalau di situ kamu siap nggak pergi pulang 2 jam? Dia mulai mikir, iya sih nggak siap. Dan saya kasih lihat perjalanannya. Nih, ini sekolah kamu ke sini nih jalannya. Kamu siap nggak? Wah, berat juga ya. Terus siapa yang mau antar kamu? Ya kan, siap nggak kamu naik angkutan umum? Dia nggak siap. Nah, jadi saya kasih dia perbandingan tanpa memaksakan kehendak saya. Tetapi sebenarnya saya sudah menggiring supaya dia tetap stay. Nah, tapi ada kalanya juga, misalnya dia nggak cocok di satu ini, kami juga nggak paksakan. Biarkan dia temukan lingkungan di mana dia bisa bertumbuh. Jadi, inti jawabannya adalah diskusi dua arah,
dan doa sama-sama minta petunjuk yang terbaik dari Tuhan. Thank you. Thank you, Terima Coach. kasih, Coach. Oke, Yes. mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya dan karena waktunya juga sudah mau habis. Coach, saya ada pertanyaan karena ini bahas soal tadi yang diceritakan soal anak yang diam itu yang bunuh diri, sangat menyedihkan sekali. Nah, ini mungkin bagaimana caranya untuk kita bertanya dengan baik? Tadi kan sudah di-share banyak kan. Nah, kalau kita sudah menemukan anak yang tiap kali kita nanya, walaupun kita sudah ask the right time and right timing dan juga tempat yang pas, semuanya oke, tapi anak yang kita selalu tanyain itu tertutup sekali. Misalnya kita nanya dengan cara yang tadi kan diajarkan memancing gitu kan, discussion, bukan close question tapi open question. Even though kita udah do all these things, tapi anak yang menjawab itu sangat amat tertutup. Nah, jadi misalnya contoh, gimana sekolah, anything you want to share with us, anything happen, gini-gini. And then answer-nya dia tuh malah menuju yang ke close question. It's okay, it's fine, gitu-gitu kan. Nah, ini bagaimana ya kita untuk berkomunikasi dengan anak seperti itu. Karena kita juga nggak mau at the same time terlalu pushy, jadi anaknya tuh jadi risih. Ini mungkin bukan sebagai orang tua ke anak, tapi juga mungkin sebagai mentor ke anak-anak muda dalam pelayanan di gereja gitu loh. Bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak tuh yang tiap kali kita ask the right question, tapi mereka jawabnya ya itu yes and no aja gitu loh. At the same time kalau kita mancing terus kan takutnya dia, aduh kok jadi gini, kok nanya terus, jadi risih gitu loh. Jadi bagaimana ya, kayak serba salah itu. Thank you, Coach. Oke, itu ada dua aspek ya. Yang pertama, aspek memang kepribadiannya seperti itu. Kepribadiannya seperti itu. Kalau kepribadian seperti itu, dia tertutup, introvert, kita nggak boleh terlalu pushy juga memang. Tapi kita bisa akalin dengan strategi-strategi yang mengkondisikan dia, tapi jangan terlalu memaksa ya. Kita bisa buat games-games sebenarnya. Games-games ringan di keluarga ya. Misalnya ada kartu games yang dimana kita bermain dan di situ saling bisa menyampaikan pendapat, itu jadi pancingan ya. Jadi melatih dulu basic ya. Ada kartu-kartu games itu yang memang kartu komunikasi. Misalnya kita main begini, siapa yang buka? Oke, apa makanan kesukaan kamu? Oke, jadi Pak William bilang saya spaghetti misalnya. Kamu apa? Jadi itu yang kecil-kecil dulu. Jadi tidak ke personal dia, tapi karena games ini mau nggak mau kita jawab. Kan ada game seperti itu atau kita ciptakan seperti itu. Bisa juga mungkin nggak terlalu tanya personal, tetapi hal-hal umum. Kita bermain, ayo misalnya di mobil ya, kita main ya. Nah, coba tebak, kira-kira papa warna kesukaannya apa? Nah, salah. Oke, kalau kamu kesukaannya apa? Bisa juga kita pancing dulu kita dengan istri apa. Jadi kita harus kreatif juga membangun suasana. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti ini untuk kepribadian yang memang introvert ya. Jadi perlahan-lahan kita bantu bangun kepribadiannya sebagai orang tua. Yang kedua, ini yang perlu dicek. Kalau dia dengan teman-temannya, seru nggak? Karena kalau yang tipe pertama, walaupun sama temannya juga memang dia diem. Nah, yang kedua ini yang bahaya. Sama orang lain dia seru. Sama orang tua, dia tertutup. Nah, ini pernah terjadi sama anak saya. Kenapa? Kalau sama saya, dia iya-iya aja. Ya, oke. Oh, setelah saya review, ternyata dia sudah ada mindset begini. Kalau nanti ngomong sama orang tuanya yang ada penuh nasihat, nanti 2 sesi seminar lagi, terlalu banyak ocehan. Nah, akhirnya saya melakukan perubahan, Pak William. Saya bukan banyak nanya, tapi saya banyak bergaul sama dia, yang dia suka saya temenin, ya. Saya hangout sama dia, saya menyelami dunia dia. Nah, ketika kita masuk ke dunia dia dan dia lihat kita juga excited, akhirnya pelan-pelan dia jadi seru ceritain. Tanpa kita tanya dia cerita, ada yang suka sama dia di sekolah, ada yang pacaran begini-begini, ada yang ngomong kotor begini. Wah, which is saya senang banget, tapi di situ saya udah ngerem sama istri. Kadang-kadang dulu kan kalau dia ngomong dikit kita nasehatin, kita tegur. Ini saya biarkan dulu, padahal saya tahu itu salah, tapi saya biarkan dulu. Oh ya, gini. Wah ya teman saya ngomong begini, terus saya bilangnya begini. Waduh, saya dalam hati ini salah nih dia ngomong begini. Coba kalau saya nggak mau judge dulu, biarin dulu dia dengerin aja. Nah, akhirnya dia rasa nyaman.
Nah, ketika rasa nyaman, baru diselipin sedikit nasihat-nasihat berupa pertanyaan. Jadi, Pak William dan teman-teman semua, kalau anak kita dalam kondisi gitu, cek. Dia tipe pertama, memang pendiam, di rumah, di luar. Nah, kita bangun situasi yang mendukung. Ya, bisa berupa games, bisa juga berupa dengan teman-temannya. Ya, kita harus juga kreatif sebagai orang tua memancing. Yang kedua, bisa jadi dia seru sama orang lain, di rumah nggak seru, berarti kitanya yang harus berubah. Kitanya harus berubah, berarti tidak tercipta selama ini bertahun-tahun suasana keterbukaan. Berarti dia nggak punya rasa aman, tidak punya rasa nyaman untuk ngobrol sebagai buddy atau friend dengan orang tuanya. Nah, ini yang saya selalu doa, Tuhan, saya pengen anak-anak saya seperti sahabat, seperti teman yang bisa curhat cerita. Nah, karena dia rasa sama temannya kan nggak dijudge, dia cerita apa. Nah, anggap jadi teman dulu. Biar dia cerita apa juga yang mungkin sebenarnya nggak sesuai dengan prinsip kita, biarkan dulu aja. Daripada dia diam-diam ternyata udah merusak dia, lebih baik dia cerita. Oke, thank you. Terima kasih, Coach. Oke, ini ada many last minute question. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya mau mungkin satu lagi ya, pertanyaan akan saya tanyakan. Nah, untuk pertanyaan yang lain-lainnya, Bapak Ibu bisa langsung DM seperti yang dikatakan oleh Coach Haryanto Kandani, DM di Instagram haryanto.kandani. Ada dotnya ya, itu yang terbaru. Oke, saya bacakan pertanyaan terakhir. Oke, ini dia. Bagaimana caranya agar anak ada interest untuk belajar dan jangan maunya main dan have fun terus? Jadi minta tips and tricks ini. Terima kasih. Umurnya... Oh ya, ini anak umur 7 tahun. Ya. Terima kasih, Coach. Oke, bagaimana anak mau belajar dan tidak mau main terus ya? Tentunya bagaimana belajar itu kita harus buat jadi sesuatu yang fun. Nah, kenapa? Ketika dia melihat belajar itu sudah tidak fun, makanya dia akan tidak interest, maunya main. Nah, bagaimana kalau belajar itu dibuat fun, seperti bermain? Nah, itu yang biasa kami ciptakan sama anak-anak. Misalnya ya, nah, jadi saya mau beritahu orang tua pun harus berubah. Orang tua pun harus kreatif. Contoh, saya kasih contoh sama anak dulu kecil nggak mau makan nasi. Misalnya, ya, oh nggak mau makan nasi. Ayo makan ya, makan ya. Saya harus kreatif dong. Saya turun tangan sebagai orang tua kasih makan. Tahu nggak caranya gimana? Ini tips ya. Nanti saya hubungkan dengan belajar. Nasi putih dengan ikan atau apa, saya nggak bilang ini makan. Saya bilang kita mau main bola. Kamu mau nggak main bola? Saya cuci tangan, saya gulung-gulung, bikin bola. Wow, seru ya. Bola ditendang ke nomor 5, nomor 5 ke nomor 7. Ayo, mana gawangnya? Buka mulut. Tapi saya nggak kasih ke dia dulu. Saya sengaja makan dulu satu. Gol 1-0. Kamu mau menang atau kalah? Mau menang. Setiap kali gol satu suapan. Gol 2 suapan. Berarti apa? Esensinya adalah makan. Tapi caranya dibuat fun jadi makan. Nah, sama esensinya adalah belajar. Kita lihat, kalau anak kita suka main, kenapa nggak dipadukan belajar sambil bermain? Nah, itu peranan orang tua penting. Mau nggak kita bermain sambil belajar sama anak kita? Ya, permainan hitung-hitungannya mungkin hitungannya, matematikanya mungkin math-nya dibuat permainan ya, atau hafalannya dibuat jadi yang fun sambil boneka-bonekaan atau mungkin robot-robotan ada cerita di situ. Saya sampai hari ini saya selalu storytelling sama anak saya hampir tiap malam ya, dari anak saya kecil. Apa aja saya cerita, 5 sekawan, wah nanti begini. Nah, karena saya mau jadi orang tua yang bukan cuma ngajar ke orang, tapi saya juga cerita. Jadi anak saya ketagihan cerita. Nah, di cerita itulah saya selipin moral story. Padahal juga kadang-kadang kehabisan bahan, saya ngarang aja. Kayak kemarin saya cerita, ada anak ketemu bajak laut, ya, tapi dia tersesat, wah dia berdoa, Tuhan, gimana aku bisa selamat dari bajak laut ini. Nah, di situ pesannya apa? Kalau kamu ada masalah, kamu berdoa. Nah, itu bisa diterima. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, saya cuma bisa jawab, orang tuanya pun juga harus belajar lebih kreatif, ya, supaya anak itu fun. Oke.